Ya liburan masih lanjut tapi ternyata juga sudah mulai banyak nih pemudik yang kembali ke Jakarta. Seperti misalnya di stasiun Pasar Senen, Jakarta ada Rizka Dior di sana. Ya Rizka, selamat siang. Jadi bagaimana nih arus balik di sana? Dan juga saudara, di mana di samping saya ini merupakan persis pintu kedatangan di Stasiun Senen yang dari pagi kami pantau hingga siang ini semakin ramai. Bahkan kalau kita berbicara data, hari ini ada lebih dari 51.000 pemudik sudah mulai berdatangan di Stasiun Senen dan angka ini menunjukkan lebih banyak daripada masyarakat yang masih akan melakukan arus mudik atau hanya sekitar 43.000 saja yang masih akan berangkat menuju ke sejumlah wilayah, di mana dari angka tersebut 17.000 lebih pemudik diantaranya ini berdatangan di stasiun Pasar Senen dengan total 75 total perjalanan kereta api setiap harinya yang disediakan oleh pihak PT KAI khususnya di stasiun Pasar Senen Jakarta. Nah, kalau tadi kami berbincang dengan beberapa para pemudik yang sudah berdatangan ke DKI Jakarta, ini masih banyak didominasi oleh para pendatang yang baru datang dari sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Solo hingga Malang. Nah, kalau berbicara mengenai arus balik sendiri, Silvi dan juga saudara, rencananya prediksi dari PT KAI ini akan terjadi mulai dari hari ini hingga 25 Maret 2025 mendatang. Sehingga beberapa antisipasi dari pihak PT KAI ini juga sudah disiapkan, mulai dari penambahan pelayanan kepada para pemudik, lalu juga ada penambahan layanan ekstra baik di stasiun ataupun di kereta, begitu pula dengan pengamanan ekstra yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Sementara kembali ke Silvi. Baik Rizka, sudah mulai ramai yang berdatangan, artinya Jakarta juga sesaat lagi akan semakin ramai. Nah, dari stasiun Pasar Senen kita pantau arus balik di Jalan Arteri Pantura dan Selatan. Kita ke Tabita dulu di kawasan Ranca Ekek. Tabita, bagaimana kondisinya di arus balik siang ini? Siang ini arus lalu lintas di jalur arteri Ranca Ekek Kabupaten Bandung terpantau ramai lancar, Sylvia dan juga saudara, yang berarti arus balik sudah mulai terjadi di jalur selatan. Karena kalau dibandingkan dengan hari biasanya, jalur arteri Ranca Ekek ini ramainya itu di pukul 8 pagi hingga pukul 9, kemudian di sore hari atau adanya buka tutup dengan banyak toko dan juga pabrik di sekitar sini. Namun dari pantauan kami memang sudah terlihat pemudik dari arah Nagrek, Tasik, Garut yang kemarin hari Sabtu Minggu sudah mudik, per hari ini mulai kembali lagi ke arah Cilenyi, Bandung dan juga Jakarta. Terpantau dari plat D dan juga plat B yang sudah melewati jalur ini. Dan tentu saja kalau kami melihat selain arus balik yang mulai terjadi di jalur selatan, kami pun juga memantau di arah sebaliknya atau dari Bandung menuju ke Nagrek, Tasik dan juga Garut ini juga cukup ramai lancar, yang berarti memang masih ada beberapa pemudik yang akan melakukan perjalanan hari ini mengingat libur akan berlangsung hingga esok hari. Meskipun demikian di jalur selatan pun puncak arus balik diprediksi akan terjadi besok Selasa 24 Maret 2026. Nah, selain arteri juga kami juga memantau bahwa situasi di gerbang tol Cilenyi masih terpantau ramai lancar, belum ada kepadatan yang signifikan. Sementara demikian kembali ke studio, Sylvia. Baik, terima kasih Tabita. Lalu bagaimana di jalur utara, di mana saja titik kemacetannya? Kita tanyakan ke Michela di Cirebon. Michela, apakah arus balik pemudik ini sudah mulai terpantau ramai? Kalau berdasarkan dari data Dinas Perhubungan Kota Cirebon, ini gelombang arus balik sudah mulai terasa di arteri. Nah, kalau data terupdate di pukul 11 siang ini ada lebih dari 17.000 kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur, ini melintasi Cirebon untuk kembali ke arah Jakarta, Bandung. Tepatnya ini lokasinya di belakang saya, bisa terlihat ada kepadatan yang terjadi di mana kendaraan-kendaraan baik itu roda 4, roda 2, kemudian bus ini hanya bisa berjalan sekitar 20 hingga 30 km per jam. Nah, kalau ditanya untuk kemacetannya atau biang kerok kemacetannya di mana, sebenarnya adalah karena adanya pusat oleh-oleh dan juga sentra kuliner di sepanjang arteri Cirebon. Saya akan coba tunjukkan kepada Sylvia dan saudara bagaimana sentra-sentra kuliner kemudian pusat oleh-oleh ini menjadi biang kerok dari kepadatan yang sering terjadi di kawasan ini. Karena memang untuk kendaraan
kendaraan roda 4, roda 2 ini kebanyakan memarkirkan kendaraannya di kanan kiri jalan sehingga menyebabkan padanya penyempitan arus kendaraan dan menyebabkan adanya antrean kendaraan yang cukup panjang. Nah, saya akan spill sedikit nih, ada banyak sekali tampaknya di sini pusat oleh-oleh yang biasanya ditemui oleh para pemudik untuk memborong barang bawaan untuk menuju balik ke arah Jakarta. Salah satunya adalah ini nih, ada kerupuk melarat atau kerupuk kere. Biasanya ini merupakan disebut juga kerupuk pasir yang harganya ini 10.000 per bungkus. Tidak hanya itu, tapi di belakang sini juga banyak aneka kerupuk, keripik, kemudian yang pasti adalah batik trusmi yang biasanya diburu oleh para pemudik untuk dibawa kembali ke arah Jakarta. Nah, kalau bicara lagi untuk data arus lalu lintasnya sendiri, diperkirakan nantinya semakin sore akan semakin ramai dengan para pemudik yang akan kembali ke arah Jakarta. Dan memang untuk puncak arus baliknya sendiri di arteri Cirebon diprediksi akan terjadi di tanggal 24 dan juga 25 Maret 2026. Sementara demikian, Silvi kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Michela dan Tabita melaporkan pantauan arus balik di jalur utara dan selatan.